Ini padi kita mapan 05. Untuk rumputnya ini hampir sama, bahkan lebih tinggi rumputnya daripada padinya. Dan juga ada cengkehan. Nah, cengkehan ini daun lebar. Tingginya hampir sama dengan padi 45 hari setelah tanam. Herbisida yang dapat meminimalisir gangguan terhadap pertumbuhan padi, tidak terlalu terpengaruh dengan herbisida yang kita gunakan. Herbisida sistemik kontak selektif untuk pertanaman padi. Rumput yang di sini kemarin ini sangat tebal, sekarang sudah mulai rebah dia. Untuk rumput jenis teki ataupun endok ulut itu biasanya menyerang di pangkal tumbuhnya. Dengan busuk itu kemudian akan rebah, terendam oleh air, dan kemudian harapan kita akan menjadi pupuk organik. Penanggulangan gulma pada pertanaman padi yang kita aplikasikan ini terinspirasi dari... Halo Sobat Tani, jumpa lagi dengan kami Kreatif Kusuma Jaya. Pada kesempatan kali ini kita berkunjung ke lahan persawahan kita. Ini padi kita mapan 05 yang kurang lebih umurnya hampir 43 atau 45 hari setelah tanam. Pada petakan yang ini kita menggunakan herbisida anti-G yang kita mix dengan topsoil. Atau Sobat Tani bisa melihat aplikasinya di video kita yang ini. Di umur ini masih tergolong aman walaupun cuaca cukup ekstrim musim hujan, tapi air masih kurang. Dan untuk yang lahan ini kita menggunakan hanya anti-G saja dengan permasalahan yang sama, yaitu dengan kondisi air yang kurang memadai. Untuk petakan yang ini kondisinya lebih tinggi dibanding petakan yang lain. Untuk rumputnya ini hampir sama, bahkan lebih tinggi rumputnya daripada padinya. Nah, rumput-rumputnya bisa dilihat itu jenis teki-tekian, kebanyakan teki-tekian, kemudian banyak juga sumber ulut kalau bahasa di sini. Kemudian untuk daun lebarnya, sahabat tani, di sini juga ada sejenis cengkehan ya, itu termasuk rumput daun lebar, dan juga tingginya juga hampir sama dengan padinya. Kita contohkan rumputnya, ini ada beberapa jenis, kita akan coba cabut ya. Nah, ini dia jenis rumputnya ya, kebanyakan teki-tekian dan juga suntuk ulut kalau di sini ya. Dan juga ada cengkehan. Nah, cengkehan ini daun lebar. Tingginya hampir sama dengan padi mapan yang berumur kurang lebih 45 hari setelah tanam. Di legoan ini sangat padat sekali, hingga bisa buat tidur ini sahabat tani. Ini rumputnya sangat tebal sekali. Kita sudah melakukan pemupukan kedua untuk kesempatan kali ini. Ini memang untuk petakan ini kita sengaja untuk sisakan rumputnya. Kita memang sengaja untuk pengaplikasian herbisida di umur padi kurang lebih 40-an hari ke atas. Karena kita pada kesempatan sebelumnya di video kita yang ini dan juga yang ini, kita juga sudah mengaplikasikan herbisida dengan padi yang sudah umur 25 hari, dan juga ada tanaman padi kita yang kita aplikasikan herbisida pada umur 35 hari ke atas, dan dengan pemilihan herbisida yang dapat meminimalisir gangguan terhadap pertumbuhan pada padi di umur-umur yang sudah masuk masa produktif, atau bisa dikatakan padi tidak terlalu terpengaruh dengan herbisida yang kita gunakan. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini kita akan mengaplikasikan herbisida yang aman pada pertanaman padi dengan umur padi di atas 40 hari, tepatnya pada 45 hari setelah tanam. Herbisida apa yang akan kita gunakan? Maka dari itu simak hingga akhir video. Dan bagi sahabat-sahabat tani yang baru menemukan channel kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar sahabat-sahabat tani sekalian dapat pemberitahuan ketika kita mengupload video terbaru. Dan bagi sahabat-sahabat tani yang telah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Semoga sahabat-sahabat tani sekalian diberikan rezeki yang barokah, umur yang panjang, dan dipanjangkan juga umur iman dan takwanya. Amin. Nah, inilah dia herbisida yang kita rekomendasikan untuk sahabat tani gunakan apabila dalam lahan persawahannya terdapat kasus ataupun kendala yang sama yang seperti di lahan persawahan kita. Untuk yang botol biru ini kita sudah gunakan di video kita di padi umur 25 hari setelah tanam, dan juga di video kita yang satunya yaitu di padi umur 35 hari setelah tanam, di mana di umur 25 ataupun 35 hari setelah tanam itu adalah pemaksimalan anakan padi.
Maka dari itu kita menggunakan herbisida yang seminimal mungkin tidak mempengaruhi dari tanaman padi kita. Untuk kedua herbisida ini mempunyai bahan aktif yang sama, yaitu NCPA natrium sebesar 60 gram per liter dan juga butazon sebesar 400 gram per liter. Keduanya mempunyai bahan aktif dengan kandungan yang sama. Maka dari itu, sahabat tani bisa memilih salah satu di antaranya, tergantung di toko pertanian sahabat tani sekalian mana yang ada ataupun mana yang lebih murah. Untuk jenis rumputnya itu pengandaliannya daun lebat dan juga teki-tekian. Pada lahan persawahan kita ada beberapa contoh yang sudah kita aplikasikan untuk jenis rumputnya, yaitu seperti halnya cengkehan. Ini walaupun sudah berbunga, sudah tinggi seperti ini masih bisa teratasi sahabat tani. Ini sahabat tani bisa semprot bebas ataupun menyelundup juga bisa, tapi pada praktiknya kita melakukan penyemprotan bebas. Kemudian untuk jenis rumput ini kalau di sini namanya suntuk pelut ya, ini sudah berbunga pun masih bisa teratasi. Dan juga untuk khusus rumput jenis ini sebenarnya bisa juga diatasi dengan bahan 2,4-D seperti halnya lindamin ataupun CPA6 ataupun bahan 2,4-D lainnya, namun dengan cara pengaplikasian baiknya diselundupkan di sela-sela tanaman padi kita. Kemudian ada juga teki-tekian juga sudah berbunga dengan ruas yang sudah panjang ya, ini sudah panjang kalau menurut kita. Ini mungkin hampir sekitar 30 hingga 50 cm panjangnya. Ini masih bisa teratasi. Kita akan coba lihat juga nanti hasil aplikasinya. Untuk dosis, sahabat tani bisa menggunakan 2 tutup herbisidanya, atau sahabat tani bisa menggunakan di antara 60 hingga 90 mili per tangki 16 liter. Sedangkan untuk dari segi harga kurang lebih hampir sama, yaitu berkisar antara 70 hingga 80.000 untuk yang kemasan 250 mili. Sedangkan yang untuk 500 mili sahabat tani bisa dapatkan di antara 140.000 rupiah, tergantung kios ataupun ketersediaan beda tempat, biasanya juga beda harganya. Namun biasanya untuk selisihnya tidak terlalu jauh. Baik sahabat tani, pada kesempatan kali ini kita akan melihat hasil aplikasi herbisida Basagran yang kemarin kita sudah lakukan penyepraian. Nah, ini kita sudah mulai penggenangan. Untuk dipetakan ini kemarin kita menggunakan topsoil dan anti-J. Namun untuk ketersediaan air, walaupun ini sudah memasuki musim hujan, namun hujannya belum maksimal, sehingga kami rasa anakan padi untuk padi mapan 05 ini masih kurang maksimal pada musim ini. Dan untuk yang petakan ini, yang kemarin kita sudah aplikasikan herbisida Basagran. Herbisida Basagran merupakan herbisida sistemik kontak selektif untuk pertanaman padi. Nah, kita akan lihat ini hasilnya sudah mulai merotol bahasanya ya. Untuk rumput yang di sini kemarin ini sangat tebal, sekarang sudah mulai rebah dia. Untuk herbisida Basagran ini untuk rumput jenis teki ataupun endok belut itu biasanya menyerang di pangkal tumbuhnya. Jadi di bagian bawah itu akan membusuk dia. Nah, dengan busuk itu kemudian akan rebah, terendam oleh air, dan kemudian harapan kita akan menjadi pupuk organik. Penanggulangan gulma pada pertanaman padi yang kita aplikasikan ini terinspirasi dari petani padi yang ada di negeri Taiwan. Dimana kalau di negeri Taiwan itu untuk pengaplikasian herbisida biasanya di awal-awal itu adalah pembekuan biji untuk gulmanya, kemudian di umur-umur yang sudah 25, 35, bahkan 40 hari setelah tanam itu baru dilakukan penyepraian untuk rumput-rumput yang memang dibiarkan rumputnya itu setinggi padi dengan herbisida yang kontak selektif seperti ini. Kemudian kita kemarin sudah menggunakan dosis dengan dosis 2 tutup dari herbisida Basagran ini dengan sistem spray bebas di atas permukaan tanaman padi kita, karena rumput kita biarkan tinggi agar tidak terlalu susah untuk menyelundupkan. Jadi sasaran gulmanya sama dengan tinggi padinya. Untuk pengaplikasian herbisida ini kemarin kita di tanggal 24 bulan Maret 2024, kemudian di 4 hari setelah aplikasi itu baru kita dapat jatah air untuk perendaman persawahan kita. Alangkah baiknya untuk pengaplikasian herbisida semacam ini maksimal 3 hari langsung dilakukan perendaman, atau 2 hari setelah aplikasi baiknya langsung dilakukan
perendaman untuk memaksimalkan herbisida yang kita aplikasikan. Kemudian untuk sasaran gulma yang seperti kita bahas kemarin, itu untuk suntuk ulut, teki-tekian, dan juga cengkehan. Kalau untuk suntuk ulut dan teki itu di pangkalnya langsung membusuk, langsung amblas. Berbeda halnya dengan cengkehan, dia dari pupus. Jadi herbisida ini bersifat kontak sistemik. Untuk cengkehan, kami rasa itu yang bekerja ialah kontaknya. Kemudian di kasus lain, herbisida ini juga mampu untuk mengendalikan gulma berdaun lebar lainnya seperti keropotan, enceng gondok, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Silakan share jika video ini bermanfaat. Semoga sahabat-sahabat tani sekalian diberikan rezeki yang barokah, umur yang panjang, dan dipanjangkan juga umur iman dan takwanya. Basagran, mantap.